Muncul kecurigaan bahwa Munir sengaja dibunuh oleh pihak tertentu saat melakukan penerbangan menuju Belanda. Halo Sobat Peka Fakta, kembali lagi bersama kami yang setia menyajikan informasi-informasi berbasis fakta, bermutu, dan jujur. Masihkah kalian ingat Munir Said Tholib? Seorang aktivis pejuang hak asasi manusia yang dibunuh dengan cara diracuni. Jika seandainya ingatan itu pun sudah samar-samar, seperti halnya ingatan tentang kasus terbunuhnya Marsinah, seorang gadis desa aktivis pejuang hak-hak buruh, maka seduhlah kopimu, lalu simak video ini sampai habis. Sejumlah pelanggaran HAM berat di negeri ini telah terjadi. Luka sejarah yang terus menganga bersimbah air mata tak terselesaikan hingga detik ini. Mulai dari peristiwa 1965 dan 1966, penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, kemudian peristiwa Semanggi 1 dan 2, November 1998 dan September 1999. Selanjutnya penghilangan orang secara paksa 1997, peristiwa 1998, peristiwa 1994, lalu peristiwa pembunuhan Munir 7 September 2004 dan masih banyak lagi. Munir adalah pejuang hak asasi manusia yang dibunuh pada saat melakukan perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi pasca sarjana, di mana sampai saat ini aktor di balik terbunuhnya Munir belum terseret semua ke dalam proses hukum. Sebagaimana dikutip dari kompas.com yang dilansir pada tanggal 14 September 2022, adapun orang-orang yang dimaksud adalah sebagaimana yang dilaporkan oleh tim pencari fakta yang mengarah pada lingkaran Badan Intelijen Negara atau yang biasa disingkat BIN atau BIN. Terkait kasus pembunuhan Munir yang sudah 19 tahun telah berlalu namun belum juga menemukan jalan keadilan. Kabar baiknya, sebagaimana dikutip dari detik.com yang dilansir pada tanggal 27 Desember 2022, bahwa Komnas HAM akan kembali mengusut kasus tersebut melalui tim ad hoc yang akan dibentuk pada Januari 2023 dan dipastikan akan mulai bekerja pada awal tahun ini. Andi Rizaldi Muhammad selaku anggota Kasum mengatakan sebagaimana yang dilansir pada detik.com bahwa Komnas HAM akan terus melanjutkan penyelidikan kasus kematian Munir. Bahkan 4 komisioner akan terlibat langsung sebagai tim ad hoc untuk membantu penyelidikan. Andi Rizaldi juga mengatakan kalau Komnas HAM membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk bergabung dengan tim ad hoc. Kronologi kematian Munir yang dikutip dari tempo.com pada Senin 6 September 2004, tepatnya pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Pesawat dengan nomor penerbangan Garuda Indonesia yaitu GA974 yang lepas landas dari Jakarta menuju Belanda. Kemudian hijrah ke Belanda yang dilakukan oleh Munir untuk menempuh pendidikannya di Universitas Utrecht, Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi Munir
sempat melakukan transit di Bandar Changi, Singapura pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 00.04 waktu setempat. Saat itu, Munir yang lagi bersantai sambil menunggu keberangkatan selanjutnya. Ia terlihat duduk di coffee bean. Melansir dari kompas.com, pada pukul 01.50 dini hari, pesawat yang ditumpangi Munir lepas landas, melanjutkan penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Namun, baru 3 jam setelah terbang dari bandara transit, Munir diketahui sakit setelah ia beberapa kali ke toilet. Lalu, Munir kemudian dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi samping dokter yang duduk di kursi 1J. Setelah beberapa saat mendapat perawatan dari sang dokter, nyawa Munir pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Munir menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 08.10 waktu setempat, ketika pesawat berada di atas ketinggian 40.000 kaki, tepatnya di atas tanah Rumania. Bisa Anda bayangkan, seorang pejuang hak asasi manusia, aktivis hukum yang telah banyak melakukan aksi-aksi advokasi. Pada saat ketika ia meninggalkan Jakarta dan kawan-kawan seperjuangannya, keadaannya pada saat itu baik-baik saja. Ia berangkat dengan niat untuk menimba ilmu pengetahuan. Tentu saja bukan agar Munir mudah mendapat pekerjaan atau supaya mendapat posisi elit di negeri ini. Sama halnya seperti orang-orang rakus yang di matanya hanyalah tahta dan harta. Semua itu tidak lain adalah untuk melengkapi perangkat perjuangannya dalam memulihkan luka negeri ini yang kian hari makin menganga karena ulah orang-orang yang telah mengeras hatinya. Di Belanda, jenazah Munir sempat diotopsi sebelum akhirnya dibawa kembali ke Indonesia untuk dimakamkan. Pada 12 September 2004, jenazah Munir pun dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur. Lalu, berselang 2 bulan setelah kematian sang pejuang HAM itu, Institut Forensik Belanda mengabarkan bahwa racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal ditemukan di tubuh mendiang sang aktivis HAM tersebut. Dari sanalah kemudian muncul kecurigaan bahwa Munir sengaja dibunuh oleh pihak tertentu saat melakukan penerbangan menuju Belanda. Telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka membongkar tuntas kematian Munir, namun tak kunjung usai. Beberapa dari pihak Garuda telah dijatuhi hukuman penjara, yang kemudian bebas bersyarat pada tahun 2014. Yang semestinya baru bebas pada tahun 2022. Akan tetapi pengakuannya tetap konsisten sama seperti sebelum divonis hukuman penjara hingga saat ketika bebas, bahwa dia bukanlah pelaku pembunuh Munir. Artinya, jika seperti itu, maka Dalang sesungguhnya masih terlindungi dari jerat hukum. Atau dengan kata lain, bahwa dia hanyalah kambing hitam, sama seperti yang dijatuhi vonis penjara dalam kasus pembunuhan Marsinah. 19 tahun telah berlalu. Sampai detik ini, belum juga terselesaikan secara tuntas. Sungguh rapat perlindungan para pelaku-pelaku kejahatan berat di negeri ini. Mereka dipelihara, sementara orang-orang yang berjuang atas nama keadilan disingkirkan, bahkan dilenyapkan dari muka bumi. Sungguh kejam negeri ini yang menjunjung tinggi ketuhanan, persatuan, serta keadilan.
Semasa hidup Munir, banyak melukiskan kenangan-kenangan heroik melalui advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru di bawah kekuasaan tangan besi Presiden Soeharto. Di antara kasus yang pernah ditanganinya adalah tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984, di mana ini merupakan salah satu kasus berat HAM yang dialami oleh para demonstran ketika melakukan penolakan terhadap pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal yang diusulkan oleh Presiden Soeharto. Munir bertindak sebagai penasehat hukum keluarga korban pada saat itu, di mana jumlah korban yang jatuh gugur maupun luka-luka ialah sebanyak 79 orang. 22 orang diantaranya tewas, sementara 55 orang sisanya mendapatkan luka-luka. Dalam penanganan kasus tersebut, Munir harus berhadapan dengan aparat atau dengan kata lain lembaga negara. Sebab pelaku dari tragedi yang memilukan tersebut adalah aparat keamanan. Kemudian, kasus selanjutnya yang pernah diadvokasi atau ditangani oleh Munir ialah kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1994 setelah melancarkan aksi mogok bersama rekan-rekan buruhnya. Dalam kasus ini, Munir dengan tubuh yang sangat kurus dan jiwa resistensi yang terus menyala melawan Komando Daerah Militer 5 Brawijaya dalam perjuangannya membongkar kasus tersebut. Bersama dengan rekan-rekan aktivis lainnya, ia berupaya terus mengadvokasi dan investigasi terhadap kasus aktivis buruh tersebut yang diduga dilakukan oleh aparat militer. Munir pada saat itu ditunjuk sebagai salah seorang pengacara untuk kasus Marsinah. Kemudian, kasus penculikan yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, di mana ada sebanyak 24 orang yang menjadi korban penculikan dalam peristiwa tersebut, dan sebanyak 13 orang yang masih hilang hingga saat ini. Di tengah kerumitan kasus tersebut, Munir hadir bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, tampil di garda terdepan untuk menyuarakan pembukaan kasus itu secara terang. Munir lantang bersuara meminta negara harus bertanggung jawab atas terjadinya penculikan tersebut. Hingga karena suara lantangnya itulah membuat 9 orang aktivis dibebaskan dari penahanan. Tentu saja, keterlibatannya dalam pengungkapan kasus tersebut sangatlah berbahaya. Mengingat, saat itu segala kemungkinan bisa terjadi dengan perlindungan yang rapat dari jerat hukum, seperti pada kasus-kasus yang lain. Oleh karena kiprahnya dalam pengungkapan kasus orang hilang tersebut, Munir menjadi sorotan oleh banyak pihak. Serta masih banyak lagi yang telah pernah Munir tangani kasus-kasus yang menyangkut dengan HAM semasa hidupnya. Dan semua itu telah menjadi kenangan abadi untuk negeri yang telah membesarkan dan memberinya kesempatan untuk menjadi pahlawan HAM di tengah merajanya orang-orang yang mengeras hatinya. Munir adalah seorang pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang disingkat Kontras. Ia adalah sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dan lulus pada tahun 1989. Ia juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disingkat dengan HMI, yang merupakan organisasi mahasiswa pertama di Indonesia, berdiri pada tanggal 5 Februari 1947. Kalau HMI di wilayah intelektual Islam punya Nurholis Majid, yang di setiap karya-karyanya kaya dengan gagasan-gagasan segar yang berbasis pada semangat Islam,
Maka, dalam keaktivisan HMI punya Munir Said Tholib, sang pejuang hak asasi manusia yang namanya tidak akan pernah terhapus dalam memori kenangan bangsa ini. Sekian dulu dari kami. Jika seandainya Sobat Fakta memiliki pendapat tentang Munir atau kritikan terhadap negara yang kurang tangkas menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM, maka silakan ekspresikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video fakta selanjutnya.